شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada maghrib ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah juga kita bisa menyelesaikan puasa pada hari ini sampai berbuka. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat tabi'in dan umatnya, termasuk kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan pemahaman kepada kita terhadap ilmu dan memberikan keistiqomahan kita dalam beribadah. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam Rabu yang lalu kita membahas tentang takbiratul ihram, yang sebelumnya kita membahas tentang niat, yang mana niat itu harus ada 3 unsur. Kalau tidak ada 3 unsur ini, maka tidak terhitung niat dalam beribadah. Apa yang pertama? Yaitu qasdul fi'li, yang kedua ta'yin, yang ketiga yaitu penyandaran terhadap kepada Allah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa paham tempat meletakkan niat itu, sehingga beribadah kita sesuai dengan tuntunan ilmu, tidak hanya tahu membaca usolli fardhul maghrib salasa raka'atil mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar, tetapi kita tahu kemana kita meletakkan usolli fardhul maghrib itu. Selanjutnya yaitu tentang takbir. Takbir, suratul takbiratul ihram 16. Syarat takbiratul ihram, maka takbir itu ada 16. Yang lalu kita membahas baru 1. Apa syarat yang pertama? Antaqa'a halalatul qiyam fil ard. Jadi takbiratul ihram itu berdiri pada fardu dan tetap harus dikumandangkan. Maksudnya berdiri harus tegak meskipun 1 detik. Jadi jangan main pakai hentam ya Allahu Akbar. Kita nak ngejar supaya dapat dengan imam. Tapi kita tidak membetulkan takbiratul ihram kita. Jadi biar sedikit sebentar. Allah Akbar. Kalau kita masbukkan, kita sayang juga ketinggalan dengan imam kan. Tetapi jangan kita langgar masalah fardu dalam sholat itu, ada ketentuannya. Untuk pembahasan yang kali ini kita lanjutkan, yaitu wa antakuna bil arabiyati. Di dalam takbir itu harus menggunakan lughatul arabi, maksudnya bahasa Arab. Jadi tidak boleh kita takbir Allah Maha Besar. Kalau bahasa Sambas Allah besarnya. Tidak boleh. Ketika itu kita kumandangkan pakai bahasa selain bahasa Arab, maka takbir kita batal. Imam An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan takbir itu, yaitu katanya boleh menggunakan bahasa kita dengan syarat apa? Kita tidak bisa melafazkan Allahu Akbar pakai bahasa Arab, baru boleh pakai gunakan bahasa kita. Kalau kita tidak bisa, tetapi kalau bisa maka batal. Tidak boleh menggunakan bahasa daerah, meskipun kita berada di Eropa, Timur Tengah ataupun yang lain di muka bumi ini. Maka takbir itu harus menggunakan bahasa Arab. Yang pertama kita berdiri meskipun 1 detik kita berdiri tegak. Ini yang normal ya. Habis itu kita akan takbir menggunakan bahasa Arab. Jangan coba-coba menggunakan bahasa daerah.
Dulu ini pernah kejadian takbir menggunakan bahasa daerah, kacau tidak Pak? Kalau di bahasa Betawi, Allah gede banget katanya. Kalau dia menggunakan bahasa sesiti genap, Allah mananggulangi Gusti katanya. Beda-beda. Beda-beda jadi terjemahannya beda. Makanya ketika bahasa Arab itu masuk, maka semua sepakat ulama ketika sholat tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Kalau Jawa kan Allah ya Gusti gitu ya, ada Gustinya ujungnya kan. Nah, kalau kita terjemahkan itu memuliakan, maksudnya Gusti itu pemuliaan terhadap Allah. Tetapi dalam kaidah rukun tidak boleh, meskipun bahasa daerah itu memuliakan Allah, maka tidak boleh kita gunakan bahasa itu. Itu yang kedua. Jadi mudah-mudahan kalau sudah betul Allahu Akbar, berdiri tegak, gunakan bahasa Arab. Itu syarat takbir. Yang ketiga, wa antakuna bilafzi jalalati wa bilafzi akbar. Artinya apa? Yaitu dan bahwa ketika takbiratul ihram itu digunakan lafaz Allah dan akbar. Tadi kan berdiri tegak, menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga harus lafaznya yaitu lafzul jalalah. Artinya apa? Yang agung. Kalimatnya bagaimana? Allahu Akbar. Boleh tak diganti selain Allah Akbar? Tak boleh. Meskipun artinya sama. Pakai bahasa Arab juga. Allah Kabir. Apa artinya? Allah besar. Tidak boleh. Dia harus pakai lafzul jalalah. Menggunakan bahasa Arab, Ustaz? Oh iya, saya gunakan bahasa Arab juga sih. Tapi bukan pakai Allah Akbar, pakai Allah Kabir. Sama tak? Sama. Tetapi dia tidak boleh menggunakan selain Allah Akbar ketika takbiratul ihram, yang dikenal dengan lafzul jalalah, yaitu kalimat yang agung. Itu hanya dalam Al-Quran itu Allahu Akbar. Jadi menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, tak boleh menggunakan selain lafzul jalalah, yaitu Allahu Akbar. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa tartibu bainal lafzi. Yang keempat, tertib dalam melafazkannya. Maksudnya apa? Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Itu tidak tertib. Allahu Akbar, subhanallah, tidak tertib. Allahu Akbar. Urutannya itu jelas. Allahu Akbar. Itu tertib. Jangan sampai kita nak gopoh-gopoh. Jangan gopoh kita tak boleh. Allahu Akbar. Allah Akbar. Ini 10 menit selesai 23 rakaat. Ini dipermasalahkan. Nah, waktu kawan-kawan saya yang sama-sama yang dari Timur Tengah itu, dia bilang, Ustaz, kampung ente gitu katanya. Ngapa? Yang takbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kata saya, iya kampung saya. Oh, katanya itu tidak sah. Kami dah banyak komentar, bahkan dah kami tegur lah. Dia kata kami ikut ni wali 400 tahun dah kami ni kayak gini. Kemarin dia sudah diingatkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan para ulama di Indonesia ini, itu tidak sah. Tapi masih kan dilanggar, kita dah mengingatkan urusannya. Mengapa perlu kita ingatkan? Karena dia saudara kita. Kita khawatir apa? Dia beribadah non-stop terus menerus, tetapi ditolak, bahkan bisa haram punya. Kesian kita. Dia saudara kita. Kita biarkan kepulauan dia sembahyang itu jadi haram punya. Nanti di yaumil kiamah yang tanggung jawab siapa? Kita. Karena kita tahu, tak kita ingatkan, kita kena. Jadi kalau ada kawan kita yang agak kayak gitu, kita ingatkan pelan-pelan. Bukan motif kita sok tahu, bukan kita sok pandai, bukan, tapi kita sayang dengan dia. Jangan sampai dia beribadah tetapi ditolak oleh Allah, sia-sia jadinya. Seperti itu. Jadi untuk takbir betul-betul itu. Kalau tidak maka sholat kita sia-sia. Itu syarat takbir yang keempat. Yang kelima, wa an la yamudda hamzatal jalalain.
dan bahwa tidak memanjangkan huruf hamzah atau alif pada lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu panjang A-nya. Itu tak boleh. Ada tak? Ada. Ketika dikasih tahu marah pula. Nah, padahal imam ada ketua masjid ngasih tahu, apa imam itu ngasih tahu, yang ini kayak keliru. Tapi dia imam itu dia pula hati-hati nanti sih tahu. Dikiranya imam benci, bukan. Supaya betul, supaya nyaman, supaya selamat, supaya takbirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh memanjangkan yang kedua itu huruf alif dalam Allahu Akbar. Tidak boleh. Alifnya jangan dipanjangkan. Kayak biasa ya. Nah, kalau tempat sini sih alhamdulillah betul semua, tapi saya dengar kan. Tapi saya ketemu yang hal-hal ini saya ketemukan semua Pak. Yang manjangkan Allahu Akbar saya temu imam kasih tahu kami panas pula dia. Nah, padahal betul lah dikasih tahu tuh. Nah, itu yang kelima, tidak boleh memanjangkan huruf hamzah. Yang keenam, wa adamu maghiba akbar, dan bahwa tidak memanjangkan huruf ba. Tadi alif. Allahu Akbar. Nah, sekarang huruf ba-nya dipanjangkan. Allahu Akbar. Tadi betul Allahu, hunya alifnya dipendekkan, ba-nya panjang. Allahu Akbar. Betul tak? Salah. Bagaimana dengan takbir kayak gitu? Kalau dia sudah tahu yang lainnya Allahu Akbar, dia masih ngentam pakai gitu, batal. Kenapa? Karena imamnya betul Allahu Akbar. Habis itu jawaban sebelah betul Allahu Akbar. Kena ke dia Allahu Akbar. Kali tanya siapa? Ini guru aku ngajak. Ini lebih parah. Guru disalahkan, padahal guru betul. Dia yang duduk di belakang sekali. Kalau antara dengar dan tada pas ditakbir, apa pendengarannya banyak dipanjangkan, padahal guru bilang banyak dipendekkan. Sama dengan hukum fikih yang praktis tentang batal wudu, batal puasa, itu sama. Kalau kita dengarnya setengah-setengah, saksat kita contoh. Yang membatalkan puasa itu kan ada 10. Salah satunya adalah memasukkan barang ke 5 anggota badan kita. Apa? Mulut, hidung 2, telinga 3, 4, maaf kemana-mana, 5 tempat keluar air besar yang kenal dengan anus. 5 itu tidak boleh. Kalau dimasuk maka batal puasa kita. Itu kan saya ngomong, oh iyalah kalau gitu. Yang pertama ada pembahasannya lagi. Apa pembahasan tentang mulut? Boleh nggak kalau misalnya kita lihat ada makanan, ini masih ketawa, kita tak tahu. Kebetulan kita nak undang orang buka bersama. Kita yang tukang masak, kita puasa. Boleh tak kita cicip? Orang masih minta lagi. Boleh tak? Kalau sampai kita belajar setengah, kata kita ada yang mengatakan, apa? Tak boleh kau rasa dah tu. Tapi kena kan belajar sampai habis, boleh, tapi makruh. Jadi makruh. Selanjutnya kalau kita tak dengarkan lagi apa, ketika dia cicipi makruh, tetapi ketika tertelan batal. Kita mencicipi misalnya ada es krim anak kita, termasuk sayang, basir, masuk ke dalam mulut, batal tak? Tidak. Kalau katanya ketelan, batal. Kenapa? Masuk kalau dia masih ada di mulut, tak batal. Makruh. Jadi ketika berbicara fikih atau hukum itu kita perlu harus kita dengarkan. Kalau tak ada, apa sansut kita? Setengah kita dengar sansut kita. Kita kasih tahu ke kawan kita sansut. Kasih kita sansut berpanjang-panjang aja. Untuk itu kita jadi perlu kita perhatikan. Kalau tak tahu, tanyakan dengan imam kita, tanyakan dengan pemuka agama kita. Jangan malu. Berbicara sholat, berbicara ibadah, hukum dan syarat itu wajib kita tahu. Tak tahu kita tanyakan, jangan malu. Pak Imam betul ke saya? Jangan malu. Saya ketika di kampung di tempat saya tinggal itu kan, di situ ada guru ngaji. Umurnya sekitar 80 tahunan. Saya panggilnya Bude. Dari itu secara ilmu
jauh tinggi ilmu saya dari dia. Mengapa? Karena saya pendidikan saya tinggi. Tetapi secara praktek saya ketinggalan jauh daripada dia. Mengapa? Hidup dia lebih panjang daripada saya. Dia lebih tahu bagaimana kehidupan, bagaimana cara hukum secara rinci. Tahu dia. Apa yang saya lakukan? Saya tanyakan. Kode, mohon maaf kode. Saya panggil rumah kode, rumah ibu kode. Apa? Ngopi-ngopi lah gitu kode. Saya ini nak bertanya kode. Apa takbir saya ini betul tak kode? Apa kata jawabnya? Ustaz ini ilmunya lebih tinggi daripada saya. Bukan masalah itu kode. Saya ini udah kecil kode. Saya perlu bimbingan orang tua. Mungkin kalau kita ni kan, apa saya ini umur 40 bu. Apa lagak tinggi. Kalau orang kayak saya seumur saya ini biasa lagak yang banyak, tapi ilmu sedikit. Maka perlu kita minta saran dari orang tua. Saya tanya apa kata? Oh, dah betul Ustaz. Ayolah kalau gitu kau terima kasih. Fatihah, saya dapat ijazah baca suratul Fatihah. Baca suratul Fatihah itu ada ijazahnya. Kita menggunakan qiraah apa? Kebetulan saya menggunakan qiraah Hafs, Imam Hafs, sama dengan yang ada di sini. Di sini kan membaca karena belajar dengan guru saja kan. Kalau secara ijazah saya lebih tinggi, tetapi secara pengalaman baca Fatihah, Pak Imam lebih hebat daripada saya. Dia lebih dulu tahu tentang Fatihah daripada saya. Maka saya tak boleh sombong nak belagak dengan imam. Jadi orang yang berilmu harus tundukkan, harus tawadu dengan orang yang lebih tua. Ya. Mengapa? Karena kalau dalam bahasa ini experience based on teacher, pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Itu. Jadi pada pemuda-pemuda ini, ada Pak Imam manfaatkan. Jangan sudah meninggal bawa mereka. Oh dulu sayang imam kita dah meninggal. Oh cuma waktu hidup ni lah kita tanyakan dia. Betul tak baca Fatihah saya ini? Saya sering jadi makmum karena berbicara Fatihah itu rukun. Tanyakan dia. Itu. Jadi termasuk takbiratul ihram. Tidak boleh memanjangkan huruf ba. Selanjutnya wa adamu madi ba akbarin tadi. Yang ketujuh wa alla yushadidal ba, dan tidak mentasydidkan huruf ba. Tadi kok kita panjangkan, alif kita panjangkan, ba kita panjangkan. Ya, yang ketujuh tidak perlu kita tasydidkan. Allahu akbar, akbar tak boleh. Allahu akbar, dia tidak Allahu akbar. Jangan ditasydidkan huruf ba-nya. Oh Ustaz, dia itu pelat. Bagaimana orang pelat tahu masalah tasydid? Mengapa? Karena pelat itu bicara lidah, bukan bicara hukum. Tahu dia cuma dia melepaskannya saja yang kadang-kadang. Kenapa? Karena pelat. Tetapi dia tahu ini tidak boleh ditasydid, tahu. Jadi tidak ada alasan apakah kita itu misal cadel atau tidak. Karena kita tahu ini tidak boleh ditasydidkan, maka ketika kita yakini Allahu akbar, maka itu sah. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, wa an la yazida wawan sakinatan aw mutaakhiratan bainal kalimatain, dan tidak menambahkan huruf waw yang mati atau yang berharakat di antara dua kalimat itu, dua kalimat itu. Allah kan dia hu akbar, Allahu akbar, ada wawnya pula. Allahu akbar, jadi Allahu akbar tak boleh. Itu batal total itu. Mengapa? Menambahkan huruf waw di tengah-tengah. Termasuk ketika kita qomat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal kita sudah berhenti. Jangan. Kalau kita berhenti, jangan tambah waw. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Berhenti. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kecuali kita wasal. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kecuali kita sambung. Tambah waw. Tapi kalau tidak, jangan. Termasuk dalam qomat. Dosa itu tak ada dosa, tapi menyalahi hukum. Menyalahi hukum. Jadi termasuk apalagi ini masalah rukun, tak boleh kita tambah huruf waw. Selanjutnya yang ke-9, wa an la yazida wa qabla al-jalalati.
Ini harus diperhatikan, dan kalau tidak menambah huruf waw sebelum lafaz Allah. Apa maksudnya tidak boleh Wallahu Akbar? Sama gak? Model tadi Allah tak boleh, di tengah tak boleh, di awal tak boleh. Tetap kalimatnya Allahu Akbar. Syarat yang ke-10, wa an la yaqifa baina kalimat takbir waqfatan tawilatan, dan bahwa tidak berhenti antara dua kalimat itu, antara Allah Akbar, tidak boleh berhenti ketika takbir. Allah Akbar. Tidak boleh itu. Nah, ini dalam buku Bu ya. Jadi kalau Ustaz, napas saya pendek, bagaimana? Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepatkan. Jangan Allah Akbar. Nah, karena syaratnya itu apa? Wa anda yaqifa bainal kalimat takbir waqfatan tawilatan, dan bahwa tidak berhenti antara dua kalimat takbir dengan berhenti yang panjang maupun yang pendek. Allah Akbar atau Allah Akbar, jangan. Kecuali yang berhenti pendek di sini diperbolehkan ketika napas memang habis. Kalau dapat diteruskan. Napas pendek teruskan. Allahu Akbar. Itu takbir. Selanjutnya wala qasyiratan, dan tidak pula yang pendek tadi. Panjang jangan pendek. Cepatkan. Makanya mazhab 3 imam, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambal, ketika dia takbir, coba perhatikan kalau di Mekah, Allahu Akbar. Habis itu kalau diperhatikan di Tunisia, waktu di Tunisia itu juga sama, karena wilayah masih timurnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat. Mengapa? Karena mazhab dia agak beda dengan kita, tetapi dia tidak memutuskan kalimat takbir sama, tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap sama. Dia tidak Allah Akbar, tidak. Meskipun pendek, dia tidak memutuskan. Jadi ini kesepakatan mazhab, bukan hanya Imam Syafi'i. Selanjutnya, wa an yumsi nafasahu jami'a hurufha, dan bahwasanya membaca seluruh kalimat yang dikumandangkan harus dapat didengar apa? Yaitu sampai telinga. Jangan sampai kita tidak kedengaran. Yang kedengaran apa? Hati ya. Nah, jangan. Telinga kita dengar. Pelan. Itu telinga tidak akan dengar. Kita sendiri ketika melafazkan Allahu Akbar, telinga kita itu pasti dengar. Cukup kita. Kalau seandainya Ustaz kedengaran dengan orang sebelah atau kiri kanan kita, boleh ya? Boleh, tapi jangan mengganggu ketika dia takbir. Nampak mentang-mentang kita nak takbir, kawasa lah sebelah. Kita pun nyontak takbir, enggak boleh, jangan. Nampak? Maka ketika takbir, Allah. Ustaz, kalau yang awal-awal imam Allahu Akbar biasa makmum yang lain boleh tak? Boleh. Dia karena membetulkan niatnya Allahu Akbar. Tetapi jangan sampai dia pula seolah-olah imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, jangan. Jadi salat kedarnya secukupnya. Itu ketika kita membaca takbir. Selanjutnya wa dukhulu maqti fil muwaqqari, dan masuk waktu pada sholat yang telah ditentukan. Jadi takbir itu memang waktu sholatnya itu sudah pas waktunya. Jangan sampai belum waktunya kita nak ngentam sembahyang zuhur. Allahu Akbar. Apa pelan memang? Tetapi jam 11 kita ngentam sholat zuhur. Tak boleh. Tak boleh tidak. Bahkan kalau kita misalnya sholat jamak qashar itu waktu harus masuk. Salah satunya harus masuk. Baik masuk waktu zuhur maupun masuk waktu asar. Tidak boleh sebelum. Kita nak jamak, nak pergi kemana? Nak ke Sambas saya ini kan jauh. Kenapa? Karena musafir nak saya jamak. Boleh. Jamak berapa kali? Jam 11. Cepat kau sholat. Sholat kau zuhur kau jamak dengan asar. Tak boleh. Ya, belum waktunya. Kalau sudah masuk waktu zuhur, maka diperbolehkan. Selanjutnya, wa an la yakhila fi harfin min hurfiha, tidak boleh merusak huruf yang terdapat pada takbiratul ihram. Nah, merusak di sini maksudnya
yaitu hukum tafkhim dan tarqiq. Nah, kalau dijelasnya nanti tanya Kak Imam. Tafkhim itu tebal dan tipis. Allahu Akbar. Tipis semua. Ini merusak. Ya. Allah itu tafkhim tebal. Tak boleh. Allah tak boleh. Tebalkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tipis, merusak. Jangan merusak takbir kita. Karena kita dilarang untuk merusak takbir. Apa? Wa an la yuhtila biharfin min hurufiha. Tidak boleh merusak huruf yang terdapat pada takbiratul ihram. Yang terakhir wa takhiru takbiratul. Ini yang sering kita salah nih. Ma'mumi anta takbiratul imami, yaitu mengakhiri takbir kita setelah imam. Jangan kita pula hati-hati duluan. Imam Allahu Akbar belum selesai kita menyentaklah Allahu Akbar, jangan. Kalau itu yang terjadi maka jamaah kita berimam itu batal. Kita nak berimam dengan Pak Imam majulah. Pak Imam tahu Allah, kata Pak Imam kan belum selesai Pak Imam baca Akbarnya, kita pun Allahu Akbar. Imam Akbar. Berarti kita tidak berimam dengan imam itu. Kalau itu yang terjadi bagaimana? Jadi kita keluar dari jamaahnya. Bisa jadi takbir kita sah takbir kita, tapi kalau nanti di yaumil qiyamah kita mati, kepala kita jadi kambing. Itu hadisnya jelas. Tidak boleh kita mendahului imam. Imam dulu selesaikan Allahu Akbar, kata imam, baru kita mengatakan Allahu Akbar. Jangan sampai imam Allah, kita pun Allahu Akbar, kita duluan dari imam. Ya, itu jangan. Kenapa? Saya dulu tak tahu, tak apa-apa. Kenapa? Ada maaf ketika kita tidak paham. Ini berbicara hukum. Kalau hukum, kalau kita sudah belajar gini masih kita beri, kita celaka sendiri. Tapi kalau dulu kita tak paham nih, hanya ikut ya kan, tadi masalah kali kita tak tahu. Jadi tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Karena ini dah tahu, saya ingatkan untuk diri saya dan para jamaah sekalian, jangan dului imam. Jangan dulu imam, baik angkat takbir, ruku, sujud, termasuk kalimat waladhdallin. Imam belum menyebut amin, kita dah amin. Ya, ini bicara sunnah. Imam dulu menyebut amin. Ustaz, apa menyebut amin gimana? Amin. Amin. Kalau tidak, jadi imam dulu. Kalau imam sudah dulu, amin kata imam. Pelan, maka kita lanjutkan. Amin. Jangan kita imam waladhdallin belum selesai. Amin. Kalau kena imam setengah kita, ini ngajak berahi. Aku belum selesai, kita menyebut amin aja. Jadi selesaikan amin. Imam menyebut waladhdallin, amin kata imam, maka kita lanjutkan amin. Itulah yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan berita Allah. Demikian itu syarat takbir ada 16, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Jadi kita sudah tahu ilmunya, insya Allah ibadah kita derajatnya lebih tinggi dari yang kemarin yang tak tahu. Demikian, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan. Orang puasa tapi tak sembahyang, bagaimana hukumnya? Maka dia dosanya yaitu meninggalkan sholat. Pak hari puasa dapat tak? Dapat. Tapi sholatnya celaka. Mengapa? Kalau seandainya dia mati, kena soal masih, kena pertanyaan. Mengapa? Karena pertanyaan di dalam kubur yang ditanyakan yang pertama sholat. Kalau sholatnya bagus, puasa tidak ditanyakan lagi, zakat tak ditanyakan, ya haji tidak akan ditanyakan. Mengapa? Karena hakikat sholat itu seluruh ibadah ada di dalam sholat, seluruh ibadah. Tapi nanti kajiannya dalam tasawuf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, kita kupas masalah tasawuf berkaitan hakikat sholat. Itu pula saya pada jam-jam. Nah itu untuk hakikat sholatnya ya. Jadi kalau ada bisa suami saya, Ustaz,
dia puasa tapi di dalam sholat. Bagaimana? Apa perlu saya minta suami saya? Jangan. Jangan. Apa perlu tadi saya masakkan? Jangan. Masakkan dia. Nah, malamnya doakan, ya Allah, ngapa? Yayangku ya Allah, susah sekali dengan sholat ya Allah. Nah dulu kalau kita waktu baru-baru ingat masa mudanya bu, yayang itu namanya kan? Ya Allah, tolong ya Allah bukakan hati yayangku untuk sholat. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau meninggalkan sholat, berarti dosa pada sholatnya. Masalahnya puasa, pahala pada puasanya. Yang terakhir ada lagi. Oke, kalau yang terakhir saya ingatkan, ini yaitu amalan di bulan Ramadan. Apa yaitu berbicara sholat. Jadi kita kan terkadang menunggu sholat tarawih meninggalkan sholat ba'da isya. Saya ingatkan ya para jamaah sekalian, mana besar pahala tarawih dengan ba'da isya? Maka pahala yang besar adalah sholat rawatib, lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah muakkad. Tarawih sunnah muakkad, sedangkan pada isya itu sunnah rawatib, pahalanya lebih besar daripada tarawih. Untuk itu jangan tinggalkan. Kenapa? Karena kita tarawih kan menangi pahala, semoga Allah melimpahkan pahalanya kan. Nah, ini lebih besar, ini kecil. Jangan sampai di depan kita ada dua makanan. Apa? Yang pertama ikan asin. Kita suka nggak ikan asin? Yang keduanya burger. Pengen nggak kita nak makan burger? Nah, jangan sampai ambil satu. Kenapa yang kita ambil ikan asin ya? Kalau dapat burger kita hentak, ikan asin kita layak. Nah, dua-duanya kita dapat. Nah, jadi nanti nih. Jadi habis sholat isya imamnya nanti selesai, kita sunnah. Lakukan sunnah itu. Mengapa? Itu besar. Pahalanya sama seperti pahala sholat wajib. Ya Bu ya, para jamaah sekalian, demikian. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekhilaafannya. Kita tutup pengajian kita dengan bacaan Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.